Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita di pagi ini. Kita angkat pujian yang berkata, Engkau ada bersama. Engkau
Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Berkenan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan, sampai saat ini kami umat-umat Tuhan masih ada. Kami percaya semua karena anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Di pagi ini Bapa, kami datang, kami beribadah kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan tolong menjaga kami dalam ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan sampai berakhirnya. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan, biarlah terjadi menurut kehendak-Mu Tuhan. Umat-umat Tuhan yang mengambil bagian dalam ibadah Tuhan, tolong mereka, Tuhan memberkati kami semua. Kami buka ibadah ini Bapa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, kita angkat pujian yang berkata, bangkit serukan nama Yesus. Kita buat
Yesus di atas tanah. Bangkitkan nama Yesus. Bangkitkan nama Yesus. Maju dapatkan kuasa-Nya. Kita buat iblis tentang akan tipu daya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas tanah. Nama Yesus. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas tanah. Nama Yesus di atas tanah. Nama Yesus di atas tanah. Haleluya. Masih mau memuji Tuhan? Kita angkat pujian yang berkata, Allah kita heran dan besar. Heran dan besar, Allah yang heran, Allah yang cinta kita semua berkati dengan luka. Allah yang heran, Allah kita heran dan besar, Allah yang heran, Allah yang cinta kita semua berkati dengan luka. Cinta kita semua berkati dengan luka. Allah yang Allah kita heran dan besar, Allah yang heran, Allah yang cinta kita semua berkati dengan luka. Allah kita heran. Heran namanya, heran namanya. Nama Yesus heranlah, oh haleluya. Heran namanya, heran namanya. Nama Yesus heranlah, oh haleluya. Nama Yesus, nama Yesus heranlah, oh haleluya. Puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang pertama. Mari kita bersatu dalam doa, mengucap syukur berterima kasih kepadamu Tuhan atas setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tiba saatnya Tuhan kami ingin memberikan yang terbaik. Biarlah Tuhan persembahan yang kami berikan sesuai dengan ketulusan hati kami, sehingga apa yang kami berikan itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi dengan penuh ucapan syukur.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian yang berkata, aku diberkati. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Puji Tuhan, terima kasih buat persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk kepada kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat pujian yang berkata, ku yakin saat kau berfirman.
Kita tundukkan kepala. Bapa yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuduskan pendengaran kami, kuduskan hati kami, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan semua umat-umat-Mu yang mendengarkan, dan bahkan setiap telinga yang mendengarkan pemberitaan firman Allah, akan diberkati oleh Tuhan pada saat ini. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Hidup Yesus. Hidup Yesus. Yesus hidup. Haleluya. Tuhan Yesus yang kita sembah ternyata luar biasa. Dia tidak pernah berubah. Kuasanya sama. Pertolongannya sama. Kita boleh ada sampai saat ini. Meskipun di tengah-tengah pandemi COVID-19, kita ditolong, dijaga, diberikan kesehatan oleh Tuhan. Mari kita akan masuk dalam pemberitaan firman Allah saat ini. Kita akan buka Alkitab kita dan kita baca di dalam Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Puji Tuhan, ini adalah karakter dari Tuhan yang Dia ajarkan kepada umatnya, kepada orang yang percaya kepadanya. Belajar pikul kuk dan belajar kepada Dia, yaitu Yesus Kristus, karena Dia lemah lembut dan rendah hati. Ini adalah karakter daripada Tuhan Yesus, ya, yang menjadi karakter utamanya. Dia memberikan satu contoh, bahkan di dalam ayat sebelumnya dikatakan, marilah kepadaku, hai kamu yang berlelah dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Artinya, Dia menawarkan pertolongan. Dia menawarkan kasih, Dia menawarkan bantuan, Dia menawarkan kesehatan. Karena Yesus itu adalah kasih. Nah, kita melihat dari beberapa karakter daripada Yesus, saya akan bicarakan mengenai apa yang kita sudah bacakan di dalam Matius 11 ayat 29. Ya. Saya memberikan judul khotbah saat ini adalah karakter. Karakter adalah tabiat atau perangai atau sifat seseorang. Itu artinya karakter, ya. Karakter ini akan membuat orang bermoral. Sekali lagi, karakter akan membuat orang bermoral dan beretika seperti Yesus. Sekali lagi, orang kalau bicara karakter yang paling sempurna adalah karakter daripada Yesus Kristus. Tidak ada panutan, tidak ada contoh, tidak ada pemberi teladan mengenai karakter kecuali Yesus Kristus. Nah, kita melihat karakter dari Yesus, ya. Dia berikan contoh kepada pekerja. Ya, dia beri contoh kepada orang-orang yang mau melakukan kegiatan, ya, di mana pekerja harus tangguh, pekerja harus kuat, pekerja harus struggle, pekerja harus ulet, pekerja tanpa pandang menyerah. Dia harus bekerja, karena di sini dikatakan pikulah kuk. Ya, kuk itu adalah beban, kuk adalah tanggung jawab, kuk itu adalah tantangan, kuk itu adalah pergumulan. Dan inilah yang kita melihat Yesus memberitahu kepada kita, pikulah kuk. Ya, karena kuk ini adalah sesuatu yang Tuhan berikan kepada setiap manusia. Tidak ada manusia yang hidup di kolong langit ini yang tidak punya kuk. Ada. Saya tidak uraikan kuk-kuk itu. Tapi saya boleh simpulkan bahwa
Cook itu adalah pekerja ya yang tangguh akan melakukan satu tugas. Nah, kita lihat dulu di dalam Lukas pasal yang ke-9, Injil Lukas pasal 9 ayat yang ke-62. Injil Lukas 9 ayat 62. Ya, dia berkata demikian, ya. Injil Lukas 9 ayat 62. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Nah, ini. Setiap orang yang siap untuk bekerja, membajak itu bekerja. Ya. Dia tidak boleh menoleh ke belakang. Artinya fokus. Itu sebabnya saya suka ingatkan kepada anggota yang saya bimbing, kita belajar, lakukan satu tugas, fokus, cepat, berkualitas. Ini ajaran dari Yesus yang diterjemahkan oleh perusahaan-perusahaan, oleh tokoh-tokoh pekerja, ya, yang memberikan satu dorongan supaya orang itu harus fokus, cepat dan berkualitas dalam satu tugas dan pekerjaan. Yesus katakan ini untuk apa? Ya, untuk mengingatkan kita supaya kita fokus. Sebagai orang yang percaya, tentu ada satu fokus khusus. Fokus pada panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Fokus. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan, kita fokus. Karena di sekitar kita banyak persoalan masalah. Kalau kita tidak fokus kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan, maka kita akan bias dan kita tidak akan mendapat apa-apa. Karena setiap perintah, aturan, ya, setiap instruksi daripada Tuhan, kita harus fokus. Karena Tuhan ingin kita berhasil. Fokus itu akan membuat kita berhasil. Seorang pekerja yang fokus, dia akan berhasil. Tapi kalau orang pekerja hanya ya mau kerja, enggak, mau kerja, mau, atau pilih kerja ini, yang ini, enggak akan berhasil. Ya. Yesus ajarkan kita juga fokus, ya, bekerja. Ya, kita sudah lihat, ya. Kalau kita sebagai orang yang percaya, kita fokus pada panggilan. Apa panggilan kita, ya? Adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai yang dilakukan oleh Yesus sendiri, ya. Dia mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapa kepadanya, ya, dengan fokus, cepat dan berkualitas sampai harus dia mati di kayu salib. Itu kualitas pekerjaan daripada Yesus. Tidak tanggung-tanggung. Kematian pun dia lawan. Ya. Apa yang diminta oleh Bapa dia lakukan, dan itu juga dia inginkan supaya kita sebagai pengikut-pengikutnya, orang yang percaya kepadanya, kita belajar fokus dalam tugas panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Ada sebuah kata, ya, saya pernah baca, dikatakan demikian. Meninggalkan tugas setengah jalan adalah tindakan sangat fatal bagi karakter. Sekali lagi, meninggalkan tugas setengah jalan adalah tindakan sangat fatal bagi karakter. Kalau ada seorang karyawan disuruh tugas oleh bosnya, oleh pimpinannya, setengah jalan, dia tidak kerjakan. Ini bosnya, pimpinannya, ya, majikan langsung bilang, kamu kayaknya nggak berkarakter. Seorang pekerja kalau disuruh bekerja harus tuntas, ya, harus selesai. Dan bahkan saya seringkali ajarkan kepada pekerja-pekerja, kalau kamu sudah bekerja dengan baik, sudah bekerja dengan tuntas, ada kata terakhir yang kamu harus katakan, yaitu lapor. Ya. Pak, pekerjaan sudah selesai, ya. Tolong dilihat. Dan apalagi pekerjaan saya. Nah, ini dia diajarkan oleh Tuhan Yesus. Karena waktu dia mati di kayu salib, dia selesaikan tugas. Apa yang dia katakan? Sudah genap. Dia lapor kepada Bapa di sorga. Sudah genap pekerjaan, tugas yang diberikan Bapa kepadanya. Yaitu mati di kayu salib untuk dosa umat manusia. Boro-boro kita mau tanya lagi, apalagi tugasnya?
kerjaan baru setengah jalan ditinggal. Jadi anak Tuhan setengah-setengah. Jadi orang percaya setengah-setengah. Jadi orang yang mau melakukan satu tugas di dalam pelayanan setengah-setengah. Kita tidak akan dapat apa-apa kalau kita bekerja setengah-setengah. Dimanapun kita bekerja, kalau setengah-setengah hati, setengah jalan, dan setengah kemauannya, tidak akan dapat hasil yang maksimal. Ada hasilnya, tapi segitu-gitu aja. Ya, kita melihat yang kedua, ya. Apa yang dikatakan mengenai karakter yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu keuangan merdeka atau dapat dipercaya. Ya, Tuhan Yesus mempercayai keuangannya kepada salah satu muridnya yang namanya Yudas. Cuman Yudas ini serakah. Dari semua murid-murid, dia adalah orang yang cerdas, bisa mengatur keuangan. Tapi dia tidak bisa mengatur keuangan dengan baik. Ya. Dia suka curi, dia suka ambil uang yang ada di pundi-pundi yang dia atur. Boro-boro dia mau laporkan sama Tuhan Yesus. Tuhan, ini uang, saldo sini, ini uangnya sisa, ini yang saya gunakan. Ya. Kita melihat di hati daripada Yudas tidak ada karakter yang jujur, padahal dia dipercaya oleh Tuhan Yesus. Kita juga harus belajar, dipercaya oleh orang dan dipercaya oleh Tuhan dalam cara mengatur keuangan. Ya. Kita baca dulu di dalam 2 Raja-Raja 22. 2 Raja-Raja 22. Kita melihat apa kata seorang raja kepada bendaharanya, ya, atau orang-orang bekerja. 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 3 sampai 7, dia katakan demikian di sana. Dalam tahun yang ke-18 zaman Raja Yosia, maka raja menyuruh Safan bin Asalya bin Mesulam, panitra itu, ke rumah Tuhan. Katanya, pergilah kepada imam besar Hilkia, suruhlah ia menyerahkan seluruh uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan, yang telah dikumpulkan dari pihak rakyat oleh penjaga-penjaga pintu. Baiklah itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan. Ya. Supaya diberikan kepada tukang-tukang yang ada di rumah Tuhan untuk memperbaiki kerusakan rumah itu, yaitu kepada tukang-tukang dan tukang-tukang tembok, juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah itu. Tetapi tidak usahlah mengadakan perhitungan dengan mereka mengenai uang yang diberikan ke tangan mereka, sebab, perhatikan ini kata yang terakhir, bagi kita pekerja di kantor ya, di organisasi, ya, di rumah tangga, di mana saja, perhatikan bagian terakhir. Sebab mereka bekerja dengan jujur. Dimanapun kita bekerja, kita harus jujur, dipercaya. Ya, jangan kita seenaknya, apalagi dalam masa keuangan. Ya, saya di gereja yang dipercayakan Tuhan, saya nggak pegang uang. Justru saya angkat bendahara, atur uang. Ya, kita ke bank. Bank menganggap saya ini orang kolot, orang kuno. Mestinya kan zaman sekarang pakai ATM. Ya, kemudian banking dan segala macam. Saya masih pakai buku tabungan, dan yang tanda tangan 2 orang lagi. Orang bank bilang begini, Pak, ini zaman begini Bapak bilang pakai model kayak begini. Saya bilang begini, Pak, saya dipercaya untuk pegang uang umat. Bapak juga di bank, kalau nggak hati-hati, makanya banyak uang nasabah yang Bapak punya teman-teman bawa lari. Dia kaget, ya, kaget. Ada satu bank yang dia bawa kabur, uang nasabahnya 22 miliar. Bayangkan aja. Kenapa? Ya. Orang bank tidak dipercaya. Ya, saya ukur keadaan saya. Jangan sampai saya menggunakan salah uang-uang dari Tuhan yang dipercayakan di gereja. Saya suruh bendahara. Dan saya menganggap pegang kas. Ya. Nah, saya belajar untuk diri saya. Ya. Supaya kalau saya tidak bisa, saya percayakan orang lain. Jangan kita sudah tahu kita nggak bisa. Pegang uang langsung kita mau pegang semua. Lalu akhirnya uang ludes, nggak ada pertanggungjawaban. Ya. Lalu laporan-laporan fiktif, laporan palsu yang keluar. Itu memalukan. Nah, kita kembali kita lihat di sini bahwa
cara seseorang mengolah keuangan menunjukkan karakternya, bagaimana ia menghasilkan uang dan menggunakannya. Orang dilihat karakternya dari cara dia menggunakan uang. Ya. Cara dia mengolah keuangan, kelihatan karakternya. Ya. Dan ini kita perlu waspadai, ya. Negara kita ini, presiden mempercayai para menteri yang berpikir dia sudah punya karakter, tapi ternyata karakternya nggak benar, ya. Karakternya tidak sesuai dengan keinginan presiden. Ternyata karakternya koruptor. Gaji sudah besar, fasilitas banyak, dihormati menteri. Tetapi apa yang dilakukan? Korupsi uang rakyat. Ini saya beritahu supaya kita juga jaga. Ini bukan hanya menteri, bisa turun ke gubernur, bisa turun ke bupati, bisa turun ke camat, bisa turun ke lurah, bisa turun ke perusahaan, bisa turun kepada gereja, bisa turun kepada pribadi masing-masing. Itu sebabnya kita harus punya karakter dalam mengolah keuangan supaya kita boleh mendapatkan sesuatu, ya. Sesuatu apa, ya? Sesuatu kehormatan. Kadang-kadang kita menghina hidup kita karena kita tidak punya karakter dalam mengolah keuangan. Nah, kita melihat yang berikut, ya. Karakter yaitu jaga kehormatan. Kita baca Amsal pasal 18 ayat 12. Amsal 18 ayat 12. Amsal 18 ayat 12, dia berkata demikian. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Semua manusia ingin dihormati. Binatang pun mau dihormati. Ya. Siapapun ingin dihormati. Tanaman juga dia ingin dihormati. Ya. Jangan disembarangin tanaman itu, karena tanaman itu membela kehidupan manusia. Kita seenaknya. Makanya saya sampaikan, ya, saya senang, ya. Beberapa waktu yang lalu saya mendapat penghargaan dari istri Presiden SBY karena saya menanam menanam pohon-pohon yang ada di Sukapura dan sekiranya 3.000 pohon. Ya. Dan saya mendapat penghormatan, saya tidak minta. Tiba-tiba saya melapor. Tanaman yang saya tanam kok dibakar seenaknya orang. Saya lapor ke camat, saya lapor ke wali kota, saya lapor ke gubernur, saya tembusin aja ke presiden. Rupanya ditinjau oleh presiden. Benarkah saya tanam sekian banyak pohon lalu saya berani, ya, mengadu orang-orang yang membakar tanaman itu? Ya benar. Tiba-tiba saya mendapat surat dari istana, mendapatkan satu penghargaan, kehormatan. Saya nggak minta. Tiba-tiba ada surat lambang logo Garuda. Saya pikir ini main-main. Saya tanya anak saya, kamu dapat dari mana surat? Nggak ada yang kirim. Rupanya dikirim langsung. Saya nggak terima. Dan di situ memberikan penghargaan. Karena apa? Saya menanam pohon, ya, melestarikan pohon-pohon yang ada, ya, dan itu adalah satu kehormatan. Sekali lagi saya tidak minta. Nah, inilah yang kita katakan, ya. Alkitab katakan, jaga kehormatan. Amsal katakan rendah hati seperti Yesus. Yesus mendapat kehormatan bukan karena kesombongannya, kecongkakannya, tinggi hatinya. Sekali lagi, kalau toh dia mau lakukan itu wajar. Kalau dia yang punya langit, bumi, sorga dia punya, semua dia punya. Kalau dia mau lakukan itu wajar. Tapi heran ada manusia yang bikin, saya mau bilang apa? Ya, bikin pohon aja nggak bisa. Ya, satu kelinci kecil juga nggak bisa. Bikin apa aja nggak bisa. Tapi sombongnya ajubilah. Anggap dia itu perlu dihormati seperti dewa. Ya, padahal dia manusia. Karena congkaknya, sombongnya itu. Ya. Napas saja cuman pinjam dari Tuhan. Bumi aja dia tinggal di sini, tanah Tuhan, bukan tanah Tuhan. Ya. Udara aja dia dapat gratis. Sekarang lihat, Tuhan membuktikan bagi orang-orang yang sombong, ya, orang yang congkak. Lu boleh banyak duit, kalau gua ambil oksigennya, lu mau kemana?
Ente mau kemana? Lo bisa bikin udara. Boleh ngisap di udara di tangki kosong, ambil aja. Kalau bisa hidup. Ternyata kita bikin udara yang sedikit aja di tangki itu, di tangki oksigen, gak bisa. Tapi sombongnya luar biasa. Seolah-olah Tuhan itu harus tunduk kepada dia. Tuhan harus dengar sama dia. Tuhan kasih tahu malah dia lawan, dia berontak, dia menganggap Tuhan gak ada itu. Saya yang lebih pintar dari Tuhan. Nah, ini yang perlu kita sadari sebagai manusia. Kita hanya tanah liat. Bahkan saya suka beritahu, kita hanya hembusan napas. Nih saya. Hilang. Mana dia? Si Paul Repi. Mana dia? Udah gak kelihatan, udah gak ada. Itulah kita manusia. Saya suka ingat kalau bangun pagi saya bilang, terima kasih Bapak saya boleh bangun pagi. Terima kasih Bapak saya boleh dikasih napas. Terima kasih Bapak saya masih boleh beri hidup. Siapa saya ini? Kalau bukan Tuhan kasih napas, sudah lewat saya, sudah di rorotan lama. Ya. Tapi kalau saya masih hidup, saya bilang ini semua anugerah. Ini kemurahan Tuhan, saya tidak bisa membalas. Itu sebabnya saya ajar umat-umat yang dipercaya kepada saya, kita belajar rendah hati di hadapan Tuhan, ikutin firman, taati apa yang dia perintah. Karena dia rendah hati. Yesus itu rendah hati, bukan sombong dan congkak. Dan dia ajar kita supaya perilaku dia kita praktekkan dalam hidupnya. Ya. Kemampuan yang hebat tidak berarti apa-apa tanpa disertai kehormatan. Sekali lagi. Kemampuan yang hebat tidak berarti apa-apa tanpa disertai kehormatan. Ya. Kehormatan yang diberikan kepada kita. Ya, oleh anggota kita. Oleh umat, biar kita jaga kehormatan itu, ya. Tiada tempat untuk pelanggar-pelanggar etika atau moral di Olimpiade Tokyo saat ini. Saya mencatat ada 4 orang hebat. Ya, saya catat di sana, di mana ketua Olimpiade, ya, Tokyo, ya, saya nggak sebut namanya, saudara baca di koran, ya. Kemudian ketua komite Olimpiade di Tokyo, kemudian ketua atau direktur acara di Olimpiade Tokyo, karena kata-kata yang sombong, kata-kata yang congkak digugat oleh orang dan apa yang mereka lakukan. Ini yang saya katakan hebat orang Jepang ini. Dia hanya membilang begini nih, itu wanita banyak bicara. Yang satu bilang begini, itu orang Yahudi itu pantas dibunuh di Jerman, ya, sampai 6 juta orang. Ada satu yang bilang dia rendahkan Olimpiade penyandang cacat. Cuman ini orang-orang ini, kalau saudara baca di koran, ini ada namanya, saya nggak sebut. Ketika disanggah balik, dia tahu, waduh, saya nggak beretika. Saya ngomong ini nggak benar. Apa yang dia lakukan? Mundur diri. Tahu diri. Nah, ini yang saya lihat, orang Jepang, ya, yang tidak percaya kepada Yesus, tahu bagaimana kita orang percaya kepada Tuhan Yesus. Seringkali kita kalau bohong, ya berdalih, itu kata-kata diplomasi. Tutup dengan kata-kata yang manis, ya. Seolah-olah nggak bohong, padahal itu bohong, ya, kata diplomasi, ya. Sudah tahu, ya, dia menghina orang, tapi dia bilang, nggak apa-apa, itu kan biasa, ya. Dan inilah kenyataan yang terjadi di sekeliling kita, termasuk juga saya seringkali. Tapi ini saya diingatkan, hebat orang Jepang. Ya, dia mundur. Itu gentleman. Kalau kita orang percaya Tuhan, kita tidak mundur. Kita minta ampun sama Tuhan. Dia kasih ampun sama kita. Itulah hebat Tuhan kita, ya. Dia lemah lembut dan rendah hati, ya. Dan dia akan bilang apa? Ketika kita melakukan itu, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Ketika kita taati firman,
belajar kepada Yesus dalam situasi dan kondisi apapun, jiwa kita akan mendapat ketenangan, ya. Sebab apa yang sedang kita lakukan pada hari-hari ini adalah memerangi COVID. Kita tidak mampu. Tapi ada penolong yang dia katakan, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Itulah Yesus. Dan mari kita berseru kepada Tuhan Yesus. Minta kepadanya kekuatan, bimbingan. Karena dia siap untuk menolong kita. Dia siapkan penolong, yaitu Roh Kudus. Dia siapkan firman untuk membimbing kita. Dia siapkan malaikat untuk menjagain kita. Dan selalu dia berdoa untuk kita supaya kita tidak hancur iman kita. Tetapi kita tetap ada di dalam perlindungan daripada Tuhan. Itu sebabnya, ya, kembali lagi saya katakan bahwa karakter atau tabiat, perangai atau sifat seseorang kita harus jaga. Ya, kita harus maintain. Kalau kita sudah tahu baik, ya, kita jaga. Jangan sampai itu menurun. Jaga. Di perusahaan Anda bekerja, di kampus di mana Anda kuliah, di mana saja, di sana perlukan karakter yang baik. Bukan karakter yang busuk. Bukan karakter yang buruk, tapi karakter yang baik. Karakternya, sekali lagi, standar adalah karakter dari Yesus Kristus. Bukan karakter dari pimpinan siapapun yang ada di dunia ini, ya. Satu saat dia akan turun dari kedudukannya. Tapi Yesus tidak pernah turun dari kedudukannya. Itu sebabnya saya suka teriakan, Yesus hidup. Yesus hidup. Sampai sekarang dia hidup. Kalau menghitung usianya, berapa usia Yesus? Usia dari Yesus 2021 tahun. Siapa manusia yang bisa hidup 2021 tahun kecuali Yesus? Inilah yang saya ingin sampaikan supaya kita orang percaya jaga karakter, dan karakter yang kita harus pelajari bukan karakter yang ada di textbook, tapi karakter yang ada di dalam Alkitab, karakter dari Yesus Kristus, Isa Al-Masih, junjungan yang ilahi. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Bagi semua pendengar akan diberkati Tuhan. Praktekkan karakter Kristus, maka kita akan dihormati, kita akan dipercaya, kita akan mendapatkan satu keberuntungan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala sekali lagi dan berdoa. Bapa, terima kasih. Kami sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan kami yakin firman yang sudah pergi tidak akan kembali dengan sia-sia, tidak akan kembali dengan percuma, tapi dia akan melaksanakan apa yang menjadi perintah-Mu, apa yang menjadi himbauan-Mu, apa yang menjadi keinginan-Mu. Maka ketika firman itu akan dilaksanakan oleh setiap pendengar, maka jiwa orang itu akan mendapat ketenangan. Karena Tuhanlah yang berfirman. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan memberikan persembahan yang kedua. Kita angkat penyanyi berkata, aku diberkati. Berkati sepanjang hidupku, diberkati bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati sepanjang hidupku, diberkati bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati. Mari sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan mendengarkan pengumuman dari Bapak Gembala. Jemaat Maha Tuhan, ketika kita sudah mendengarkan firman, kiranya firman itu bukan hanya didengar, tapi masuk di hati dan renungkan. Karena Alkitab katakan orang yang berbahagia bukan ibu yang melahirkan anak, ya. Bukan orang tua yang punya anak, bukan siapa-siapa, tapi orang yang berbahagia adalah orang yang mendengar dan melakukan firman Allah. Dan kami rindukan jemaat Tuhan akan berbahagia, akan tenang jiwanya, lakukan protokol
Alkitab yang sudah diberitahu selama ini. Lakukan juga protokol kesehatan yang sudah beritahu oleh pemerintah. Berdoa terus untuk pemerintah. Berdoa untuk DKI Jakarta. Berdoa untuk lingkungan di mana saudara berada. Yang selama ini saudara-saudara ikut memberikan jadwal. Ikut dalam rally doa puasa sepanjang bulan ini. Ada doa rantai pada waktu malam pada hari Rabu. Ikutin itu. Ya, lakukan itu dengan fokus, cepat, dan berkualitas. Tuhan Yesus akan memberkati kita semua. Kita akan menutup ibadah kita di pagi ini. Saya mengundang umat-umat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian yang berkata, kiranya Engkau memberkati aku. Bapa sorga, kami mengucap syukur firman-Mu sudah disampaikan. Sejauh mana pendengaran, telinga yang mendengarkannya, Tuhan tolong supaya mereka dapat mempraktekkan, melakukan firman Allah. Karena ketika mereka melakukan, maka mereka akan melihat pertolongan Tuhan. Bukan hanya sampai 16 bulan. Tapi pertolongan Tuhan akan berlaku lagi dalam hidup umat-umat-Mu, dalam hidup kami. Memasuki bulan yang ke-17, memasuki bulan 18, memasuki bulan ke-19 dan seterusnya. Kami percaya kami aman dalam perlindungan Tuhan. Karena Tuhan sudah membuktikan 16 bulan kami sehat, dijaga, lindungi, diberikan pertolongan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami dapatkan ini bukan dari rumah sakit, bukan dari dokter, bukan dari siapa-siapa, dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kami dan memberikan jaminan kesehatan dan keselamatan. Ini doa kami. Terima kasih Bapa.
Dan kami percaya setiap orang yang mendengar dan dia mau percaya, maka dia akan mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan di dalam hidupnya atas firman yang sudah dia dengar. Terpujilah namamu, kekal selama-lamanya. Inilah doa dan permohonan kami. Dan saat ini, kekasih-kekasihku, Anda berada di rumah. Dalam segala kegiatan, aktivitas, Tuhan akan menyertai dan memberkati. Kiranya berkat Allah Bapa yang ada dalam sorga, kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus, tinggal menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Rahmat Tuhan kaya bagiku. Tuhan Yesus memberkati.